Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan terkait hidrokarbon pada materi kelas 11. Nah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Ajeng Pangestu dari Pendidikan Kimia 2017. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang hidrokarbon. Yang sebelumnya kita sudah belajar eh, terkait ikatan kimia. Nah, hidrokarbon ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata hidrokarbon. Nah, hidrokarbon nanti kita akan mempelajari tentang definisi seperti apa, penggunaan seperti apa, dan masih banyak lagi intinya tentang hidrokarbon itu. Dan kegunaannya itu di dalam kehidupan sehari-hari pun di sekitar kita pun banyak sekali senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya itu adalah salah satunya adalah HP ini. HP ini kan dari bahannya plastik ya. Nah, plastik ini itu pasti ada unsur-unsur hidrokarbon, yaitu bisa polietilena ataupun senyawa-senyawa polimer dari hidrokarbon itu sendiri. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait di materi ini, di pertemuan hari ini, tentang hidrokarbon. Yang pertama kita akan mengenali terlebih dahulu tentang hidrokarbon itu sendiri. Lalu kita akan mengklasifikasikan hidrokarbon berdasarkan bentuk bentuk rantai karbon, bentuk ikatan ikatan atom karbon dan lain-lain. Lalu ketiga kita akan belajar tentang tata nama penamaan hidrokarbon. Lalu keempat ada kegunaan senyawa hidrokarbon itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Nah, seperti katanya ada hidro dan karbon, berarti ada kata hidrogen dan karbon. Nah, eh, seperti di sekitar kita itu tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa plastik seperti apa, polietilena, lalu ada PP, polipropilena atau si PFC atau yang biasa kita di paralon itu, dan masih banyak lagi ya penggunaan-penggunaan senyawa hidrokarbon. Bahkan metana pun, gas metana yang di LPG ataupun bahan bakar lainnya itu juga termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, itu ada lalu di sini kan ada kata senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Nah, bedanya apa sih senyawa organik dengan anorganik? Nah, tadi kan ada contohnya ada plastik. Nah, menurut kalian plastik itu adalah senyawa organik kah atau anorganik? Nah, pasti pada ngiranya adalah anorganik karena tergolong dari sampah anorganik yang sulit terurai dan lain-lainnya. Nah, yang membedakan itu adalah kalau dalam kimia itu ada istilah senyawa organik dan anorganik. Nah, senyawa organik ini itu memiliki ciri-ciri sebagai contohnya adalah atom karbon sebagai atom pusatnya itu kalau di organik. Senyawa organik yang pertama itu ada ciri-ciri adalah atom karbon sebagai atom pusatnya. Sedangkan kalau yang anorganik adalah atom atom selain karbon itu sebagai atom pusatnya. Lalu senyawa organik itu memiliki ciri kedua yaitu ikatan kovalen nonpolar dan uh, sedangkan anorganik itu memiliki pada umumnya adalah ikatan ion. Lalu senyawa organik itu memiliki ciri ketiga adalah kurang reaktif kecuali saat pembakaran. Lalu sedangkan senyawa anorganik itu memiliki ciri itu sangat reaktif ya umumnya. Lalu senyawa organik itu memiliki ciri keempat yaitu mudah terbakar dan mudah terurai. Nah, itu yang mudah terurai karena sifatnya yang tadi ya uh, kurang reaktif juga. Lalu di ikatan yang terjadi pun ikatan kovalen itu terbilang cukup lemah ya, cukup lemah dibandingkan ikatan ion. Sedangkan warna organik itu tidak mudah terbakar dan atau tidak mudah terurai. Lalu senyawa organik itu memiliki ciri lain yaitu larut pada pelarut nonpolar dan pelarut organik. Sedangkan yang anorganik itu larut pada pelarut polar dan pelarut anorganik. Selanjutnya senyawa organik itu memiliki ciri yaitu ciri titik cair dan titik didihnya itu sangat tergolong rendah dibandingkan yang anorganik yang memiliki titik cair dan titik
didihnya itu cukup tinggi. Nah, untuk membedakannya, tadi kan senyawa organik dan anorganik adalah senyawa organik itu contohnya seperti etanol, metanol, terus ada metana, lalu ada apa lagi, propena, dan senyawa-senyawa lainnya. Sedangkan senyawa anorganik itu contohnya seperti CO2, H2O, CaCO2, lalu ada KOH, dan lain-lainnya. Gitu. Dan senyawa-senyawa anorganik lainnya. Nah, lanjut lagi nih. Lanjut selanjutnya adalah keistimewaan karbon. Yang pertama adalah memiliki 4 elektron valensi. Ya, seperti biasanya karena di atom karbon itu terletak pada golongan 4A, yang dimana pasti memiliki elektron valensi sebanyak 4 elektron, sehingga itu dapat mampu membentuk 4 ikatan hidrogen. Jadi C dengan H-nya ada 4 kali ya. Dan kedua itu jari-jari relatif kecil. Nah, kenapa sih relatif kecil? Karena kan karbon itu tadi di golongan 4A, lalu terletak pula di periode kedua, sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, sehingga ikatan kovalennya menjadi sangat cukup kuat. Ikatan kovalen polarnya yang lumayan cukup kuat lah intinya. Nah, kayak gitu. Lalu tiga tadi rantai kovalennya nonpolar tadi dibilang ya. Kenapa nonpolar? Karena itu terjadi C akiral. Karena C-nya dengan yang lainnya kayak CH, 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 dan atas, bawah, kiri, kanan, lagi gitu gambarnya. Dan itu kan kayak cermin yang hampir sama. Nah, itu disebutnya akiral gitu. Sama. Nah, lalu ini ada jenis-jenis atom karbon itu sendiri. Nah, jenis atom karbon di sini ada primer. Nah, primer ini maksudnya adalah atom pesawat karbon yang mengikat satu karbon lainnya. Nah, sebutnya primer. Nah, di sini ada contohnya yang titik-titik merah ini ya. Lalu yang kedua ada sekunder. Yang sekunder ini adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Sedangkan yang tersier itu mengikat 3 atom karbon lainnya, dan 4 itu quaterner. Nah, 4 itu yang quaterner itu mengikat 4 atom karbon lainnya, seperti itu. Nah, di sini ada quaterner yang di C yang warna biru, yang tersier itu yang berwarna oranye ya, berwarna oranye, yang sekunder itu yang berwarna hijau, sedangkan yang primer yang berwarna merah untuk memudahkannya. Selanjutnya klasifikasi hidrokarbon. Nah, klasifikasi hidrokarbon yang dari hidrokarbon ini memiliki perbedaan yaitu antara alifatik dan siklik. Yang membedakan apa sih alifatik dengan siklik? Nah, alifatik dan siklik itu yang membedakannya adalah kalau alifatik itu merupakan rantai karbonnya terbuka, sedangkan yang siklik itu yang secara tertutup. Ya, secara tertutup. Lalu yang dari alifatik ini, nah, hidrokarbon alifatik ini merupakan tadi kan rantai terbuka ya, rantai terbuka dengan ikatan karbonnya itu ikatan tunggal ataupun bisa ikatan rangkap. Nah, dari alifatik ini terbagi menjadi dua, ada yang jenuh dan tidak jenuh. Yang membedakannya adalah kalau misalkan hidrokarbon jenuh itu atom karbon seluruhnya itu adalah ikatan tunggal, sedangkan yang tidak jenuh itu ikatan rantai karbonnya itu memiliki minimal satu atau memiliki satu ikatan rangkapnya, bisa satu, bisa lebih, dan lain-lain. Nah, ikatan rangkap ini bisa ganda dan bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Lalu dari hidrokarbon jenuh ini kan tadi ikatan tunggal ya, berarti contohnya adalah jenis-jenis kelompoknya adalah alkana, karena alkana itu kan ikatan hidrokarbonnya itu ikatan tunggal semua ya, satu rantai karbonnya gitu. Lalu yang tak jenuhnya itu ada terbagi menjadi dua, ada alkena dan alkuna.
Kalau alkena itu bentuk molekulnya itu adalah bisa minimal memiliki satu ikatan rangkap ganda pada satu panjang rantai ikatannya. Sedangkan yang alkuna itu memiliki minimal satu ikatan rangkap 3 dalam panjang rantai karbonnya. Nah, lanjut ke yang siklik. Nah, yang siklik ini adalah terbagi menjadi alisiklik dan aromatik. Yang bedakan apa sih alisiklik dan aromatik ini? Alisiklik ini adalah bentuk rantai karbon yang cincinnya itu kan tadi katanya kan rantainya tertutup ya. Berarti kalau yang tertutup itu berarti membentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, alisiklik ini itu bentuk karbonnya itu seperti cincin melingkar. Nah, cincin melingkar ini di dalamnya itu bisa memiliki ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap pula. Sedangkan yang aromatik pun sama sebenarnya, memiliki rantai melingkar, tetapi memiliki ikatan konjugasi di mana terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling berbentuk cincin yang konjugat. Jadi kayak misalkan ikatan tunggal langsung lanjut ke ikatan rangkap, lalu ikatan tunggal lagi, ikatan rangkap, nanti gitu selang-selingnya. Seperti itu untuk klasifikasi hidrokarbon. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari hidrokarbon alisiklik, lalu ada hidrokarbon aromatik dan hidrokarbon alifatik. Nah, seperti di sini kan hidrokarbon alisiklik dan aromatik itu merupakan rantai tertutup ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada siklobutana yang rantai karbonnya meningkat jenuh karena ikatan tunggal semua ya. Lalu ada sikloheksana, itu rantai tunggalnya meningkat tak jenuh. Nah, sedangkan yang di aromatik itu terdapat benzena, di mana itu rantai karbon melingkarnya berikatan konjugat. Nah, dia ada selang-seling ikatan rangkap tunggal, bisa ke rangkap ganda, dan seterusnya. Jadi kayak membentuk konjugasi. Lalu ada lagi di hidrokarbon aromatik ada naftalena. Nah, di rantai karbon melingkar ini berikatan konjugasi juga. Dan di sini ada 2 cincin. Ada cincin yang sebelah kiri dan kanan. Lanjut yang hidrokarbon alifatik. Nah, hidrokarbon alifatik ini ada contohnya ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana itu ada alkana yang rantai karbon terbukanya jenuh karena ikatan tunggal semua ya. Sedangkan yang rantai karbon terbuka tak jenuh itu seperti cis-2-butena. Nah, itu karena rantai karbon terbuka tak jenuh karena ada memiliki ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2. Lalu ada 1 butuna. Itu karena memiliki 1 ikatan rangkap 3 pada DC-nya sehingga lalu rantai karbonnya terbuka dan tak jenuh juga. Lanjut untuk tata nama hidrokarbon. Nah, di alkana ini, alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus CnH2n+2. Nah, alkana ini membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dengan memiliki rumus umum yang sama dan sifat kemiripannya pun sama juga. Di mana ini ada bentuk contohnya adalah etana yang rumus molekulnya CH4, terus etana yang CH2H6, lalu propana C3H8, dan seterusnya. Itu kan memiliki rumus molekul yang sama pula rumusnya, yaitu CnH2n+2. Lalu memiliki sifat yang sama nih, kemiripan. Kenapa? Karena di alkana ini memiliki sifat yang mudah menguap juga, mudah terurai saat di ruangan terbuka gitu. Lanjut. Nah, di sini ada tata nama alkana berdasarkan aturan UPEC. Yang pertama adalah rantai karbon terpanjang. Nah, ini rantai karbon terpanjang dihitung dari ini rantai utama yang panjang. Yang jika ada yang sama, pilih cabang yang terbanyaknya. Jadi misalkan, nah di sini kan tadi ada tata nama alkana berdasarkan UPEC adalah 1, rantai C terpanjangnya itu dilihat itu sebagai rantai utamanya. Jika ada yang rantai terpanjang yang sama, itu pilih yang cabangnya terbanyak.
dan itunya yang paling dekat lah intinya, cabang yang paling dekat itu dihitungin resiko. Lalu cabangnya ini dilihat dari akilnya. Akilnya bisa dilihat di tabel di bawah, ada metil, etil, propil, dan lain-lain itu yang met, et, prop, but, pen, isoprop. Nah itu kan il semua, yaitu sebenarnya dari katanya alkana yang misalkan metana itu kan met, ana. Nah ananya itu diganti dengan il semua. Jadi sehingga alkil. Dan itu intinya kayak gitu gampangnya. Lalu ketika ada penoromaran dimulai dari alkil yang terkecil. Alkil terkecil itu yang dari metil, etil, dan gitu. Lalu misalkan 4 ada alkil yang sama, itu maka yang jika ada alkil yang sama lebih dari satu, maka bisa dipakai disingkat dari misalkan ada 2 alkil maka disebutnya di. Kalau ada 3 disebutnya tri, dan ada 4 maka disebutnya tetra, dan seterusnya. Lalu jika ada lebih dari satu jenis alkil ditulis sebagai alkyat, maka ditulis yang berdasarkan urutan ya. Misalkan pertama itu adalah etil, lalu kedua ada metil, dan seterusnya kayak gitu urutannya. Lalu 6 ada penulisannya itu pertama adalah posisi ditambah nama akil ditambah rantai ditambah. Contohnya seperti berikut. Nah ini ada contoh dari tata nama alkana. Nah di sini ada contohnya adalah ada 4 terbutil, 5 etil, 3 metil oktana. Nah di sini kita lihat dulu rantai utamanya, yaitu ada 8 ada rantai karbon yang memiliki 8 atom karbonnya itu. Yang dimana itu seperti yang sudah dikotakkan. Nah itu urutan pertama itu dari yang dimana ada cabang terdekatnya terlebih dahulu. Nah sini kan ada cabangnya di metil di C ketiga ya. Nah itu berarti mulai angka 1, lalu di angka satunya di ini 1 gitu. Satunya di paling yang di bawah ini ya. Nah lanjut dari 1, 2, 3. Nah 3 ini ada metil, lalu ada di 4 ada cabangan dengan ada 1,1 di metil etil ya, di metil etil. Nah, kenapa 1,1 di metil etil? Karena itu kan panjang ya, jadi disingkat dari terbutil. Jadi 4-nya ada terbutil. Lalu di 5 itu ada etil. Nah, dari urutan pertamanya adalah 4 terbutil, 5 etil, 3 metil oktana. Tadi kan ini ya, terbutil sebenarnya ada di metil etil. Nah, itu kan D. Nah, D itu urutan desa abjad, berarti urutannya pertama dulu ya D. Berarti 4 terbutil, 5 etil, 3 metil oktana. Seperti itu. Lanjut ke alkana dan alkuna. Alkena maksudnya. Yang kedua itu alkena. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Senyawa alifatik tak jenuh ya, dengan ikatan rangkap ganda. Nah, rumusnya itu adalah CnH2n. Nah, ini ada contoh rumus-rumusnya. Rumus C2H4 itu hektena, C3H6 itu propena, dan seterusnya. Yang membedakan adalah yang misalkan di alkana itu pakai bahasanya metana, metana, habis itu etana lagi. Nah, itu ananya diganti dengan ena ya. Jadi etena, lalu propena. Dan sebelumnya kan dari propana, dari propena. Nah, seperti gambarnya. Kenapa sih yang di metana yang nggak ada dari metena? Karena kan memang C C1 kan rumusnya itu ya CnH2n. Misalkan cuma C1, hanya berapa? Kan nggak mungkin ya. Di sini kan ada terbentuk ikatan rangkap ya. Masa ikatan rangkap berarti nggak bisa satu atom C saja gitu. Kan nggak mungkin ya ikatan rangkapnya antara C dengan H. Kan nggak mungkin itu. Itu mustahil lah intinya. Lalu ketiga ada akuna. Akuna ini rumus umumnya CnH2, N-2. Lalu akuna ini termasuk senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan merangkap 3. Nah, di sini ada rumus-rumus senyawanya. Contohnya itu ada etuna C2H2, lalu ada propuna C3H4, lalu ada
Butuna, itu C4, H6, dan seterusnya. Itu sama seperti alkena yang kata yang akhirannya itu ena diganti dengan ana. Nah, sedangkan alkuna itu yang awalnya itu ana diganti dengan una. Jadi etana jadi etuna kalau misalnya di alkuna. Mudahnya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tata nama hidrokarbon. Nah, tata nama hidrokarbon ini di alkena dan alkuna itu berdasarkan aturan UPEC ya. Yang pertama itu ada rantai C terpanjang itu dilihat dari ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya. Jika ada yang sama, pilih cabang yang terbanyak. Selanjutnya, penomoran dimulai dari ikatan rangkap nomor terkecil, berarti yang terdekat dulu katanya. Selanjutnya itu yang ketiga ada penulisan cabang alkil sama dengan alkana. Nah, 4 itu ada penulisan posisi, yaitu penulisan itu adalah posisi ditambah nama alkil, lalu ditambah dengan posisi ikatan rangkap ditambah dengan nama alkena. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh dari alkena. Nah, alkena itu contohnya seperti ini. Nah, di situ kan udah ada di ini ya, apa, rantai karbon terpanjangnya itu ada heptena, di mana itu C, ikatan rangkap gandanya itu pada atom C1. Jadi urutan satunya di situ ya, dari C1 seterusnya. Nah, di cabang-cabangnya itu kan C1 itu di alkenanya ya. Lalu cabang C keempat, pada atom C4 itu ada ada metil dan etil ya. Nah, lalu di atom ke-6 itu ada cabang lagi yaitu metil. Jadi bisa ditulis adalah urutan abjadnya etil dulu, lalu habis itu metil, lalu dilanjut dengan heptena. Nah, etil dari 4 etil strip 4,6 dimetil dan 1 heptena. Nah, seperti itu ya tulis gambarnya. Selanjutnya, lalu ini ada contoh dari alkuna. Nah, di alkuna ini ada ikatan rangkap 3-nya itu di bagian tengah-tengah ya, antara itunya tengah-tengah. Nah, di sini ya, untuk memilih nomor satunya di mana sih? Nah, di sini kan sama ya. Yang ini yang dari terkecil dulu. Misalkan dari sisi kiri kita hitung ke arah ikatan rangkap 3-nya itu berapa lompatan atom karbonnya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, itu 3. Sedangkan yang kiri itu, yang kanan maksudnya yang kanan itu butuhkan 4. Jadi 4 tadi yang urutan terdekatnya adalah yang dari yang dari kiri ya, yang dari kiri. Jadi CH3, CH, lalu C ketemu dengan rangkap 3. Nah, di sini ada cabang yaitu di nomor 2 itu ada metil, lalu di nomor 5 ada metil juga. Jadi 2,5 dimetil 3 oktuna. Nah, di sini ada kegunaan dari hidrokarbon. Nah, secara umum kan berdasarkan banyaknya atom C karbon pada rantai hidrokarbonnya ini ada fraksi hidrokarbonnya. Nah, di sini itu biasanya itu fraksi-fraksi ini akan digolongkan, bisa dimanfaatkan di industri perminyakan gitu. Nah, itu ada C1 sampai C4 tuh wujudnya gas, lalu utamanya sebagai bahan bakar gas, LNG dan LPG. Lalu C5 sampai C7 itu wujudnya cair, kegunaan utamanya pelarut dan bahan bakar bensin. Lalu C6 sampai C18 itu wujudnya cair, itu utamanya sebagai bahan bakar, bensin dan kerosin. Lalu seterusnya dilanjut-lanjutnya ada yang digunakan di bahan bakar jet, ada diesel dan pelumas, ada petroleum jelly dan lilin parafin. Nah, itu yang paling tinggi ya, yang panjang banget lah intinya, panjang karbonnya. Nah, di sini kan itu ya, banyak sekali panjang dalam satu rantai itu banyak atom karbonnya. Nah, ini ada prosesnya itu berupa cracking, proses cracking. Nah, cracking itu apa sih? Proses cracking itu adalah pada awalnya adalah senyawa hidrokarbon yang awalnya itu ukuran besar, yang rantai karbonnya banyak, yang besar itu
itu akan diurai menjadi rantai karbon yang lebih kecil dan ukurannya pun lebih kecil juga. Sehingga itu biasa dilakukan di dalam penyulingan minyak. Nah, selanjutnya kita akan menyetelkan video dari proses cracking itu sendiri. Nah, selanjutnya you will learn about the process of cracking, how it is carried out, and why it is done. From our video on fractional distillation, you should know that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different carbon chain lengths. Smaller hydrocarbons have a lower boiling point and are more volatile, making them easy to ignite and more useful as fuels. Larger hydrocarbons have a higher boiling point, are harder to ignite, therefore not as useful as fuels. We use a lot of fuels in our day-to-day lives, driving cars, aeroplanes, lorries, and even heating our homes. This means there is a very high demand for small-chain hydrocarbons. However, after fractional distillation, we find that we have a large supply of long-chain molecules. The process of cracking breaks down long-chain alkanes into a smaller alkane and alkene molecule. This allows the supply of short-chain hydrocarbons to meet the demand for them, as the longer-chain alkanes are broken down into shorter alkanes and an alkene. The alkenes are also useful as these can be used in the manufacture of plastics. Here is an equation showing that C12H26 is broken down into octane and butene. There isn't a set way that these molecules are broken down. In fact, C12H26 could also be broken down into decane and ethene, or even butene, pentane and propene, as these equations show. The large hydrocarbon is broken down in quite a random way. Just note that in each equation, of course, since we had 12 carbon atoms and 26 hydrogens going into the reaction, the same must come out. The process of cracking is carried out in one of two ways, either by thermal cracking using high temperature and pressure, or by catalytic cracking at low temperatures and pressures but using a catalyst. In thermal cracking, the large hydrocarbons are heated to temperatures up to 750 degrees C and a high pressure of 70 atmospheres. This high temperature and pressure breaks the bonds between carbon atoms to make smaller molecules. Catalytic cracking is the method used mostly in industry today. The large hydrocarbons are heated to around 500 degrees C and are passed over a zeolite catalyst. The catalysts chosen tend to break the bonds in the large hydrocarbons and make molecules of between 5 to 10 carbons in chain lengths, making them very useful in petrol. Now, at the end of this video tutorial, you should know that cracking is the process in which large alkanes are turned into smaller alkanes and an alkene molecule, and that there are two types of cracking: thermal cracking using high temperature and pressure, and catalytic cracking, which is the method preferred in industry as it uses lower temperature and pressure and produces more molecules that are useful in petrol. ada kegunaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Alkana di alkana itu adalah sebagai bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari, bisa bensin, bisa metana, lalu misalkan kalau di bahan bakar itu seperti metana. Metana itu menjadi komponen utama dalam LNG yang tadi disebutkan, lalu ada propana dan etana itu menjadi bahan bakar utama dari LPG itu sendiri. Lalu bahan bakar industri, lalu bisa berada di bahan bakar industri dan senyawa lain. Lalu sebagai sumber hidrogen juga, pelumas mesin, pelarut nonpolar, itu seperti pentena, heksana, dan heptana yang pasti bisa ditemui di lab, di laboratorium, dan masih banyak lagi bahan-bahan digunakan dari alkana itu sendiri.
Nah, lanjut di alkena. Alkena ini sebagai bahan baku industri petroleum yang misalkan untuk pembuatan alkana, haloalkana, alkohol, aldehid, keton, dan polimer itu kan dasar itu turunan hidrokarbon ya. Nanti itu akan dipelajari di lebih lanjut lagi di kelas berikutnya ataupun semester berikutnya. Lalu tadi kan lalu misalkan lagi tadi ada bahan baku industri, ada plastik, karet, alkohol, dan insektisida ya. Pemanfaatannya lumayan banyak bahan bakunya. Lalu di alkuna. Alkuna ini senyawa yang paling penting, contohnya adalah etuna atau asetilena. Asetilena itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar dalam pemotongan logam dan penyambungan logam dengan las karbid. Nah, ini kan ada tulisannya sebagai bahan bakar obor, lalu las karbid dan pemotongan logam. Itu pemanfaatannya dengan senyawa etuna. Lalu dengan etuna ini atau asetilena, dengan asetilena ini oksigen dapat menghasilkan panas hingga 3000 derajat Celcius. Dalam jumlah yang sedikit, asetilena ini dapat dibuat melalui reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, nah di sini ada contoh latihan soal. Nah, kalian bisa menjawab senyawa berikut. Senyawa itu karbon ini berdasarkan aturan UTEC ya. Berdasarkan aturan UTEC. Nah, ini ada yang contoh dari alkana, lalu yang B itu ada alkena, dan yang C itu alkuna. Nah, kalian bisa jawab di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube ini, dan bisa sebelumnya SS terlebih dahulu ya. Nah, lanjut, jika sudah meng-screenshot soal ini dan menjawab di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, akan membahas tentang materi kelas 11 selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.